Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilu mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum minimal 30%. Keterwakilan perempuan dalam dunia politik ini diharapkan dapat mendorong kebijakan yang mendukung, memberdayakan dan mewakili kebutuhan perempuan dalam tingkat pengambilan keputusan. Lalu bagaimana menganalisa keterwakilan perempuan di dunia politik secara kuantitas dan juga kualitas? Kita akan bahas bersama Allegra Putri Kartika, Caleg PKS Dapil Bekasi, dan Delia Wildianti, peneliti Pukapol UI. Selamat sore Mbak-mbak semuanya. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Selamat sore. Mbak, saya ingin ke Mbak Allegra terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini secara persentase sebenarnya partai Anda telah memenuhi ambang batas dari keterwakilan perempuan. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana Anda bisa memastikan representatif yang dipilih ini benar-benar amanah untuk menyuarakan kebutuhan dari kaum perempuan, Mbak? Ya, untuk PKS sendiri, alhamdulillah benar adalah satu-satunya partai yang memenuhi ya 30% kuota perempuan di tiap dapil juga. Nah, dari Partai Keadilan Sejahtera sendiri, perempuan ini nggak hanya ditempatkan memenuhi kuota itu, tapi juga disupport untuk bisa amanah dan juga bisa memenangkan kursi-kursi di Dewan. Baik, saya ingin ke Mbak Delia. Mbak Delia, menurut Anda, apakah 30% ini adalah proporsi yang cukup untuk mewakili perempuan di Indonesia? Karena kalau kita merujuk kepada data BPS, sebenarnya jumlah laki-laki dan perempuan itu hampir 50-50, meskipun memang lebih banyak laki-laki. Iya, betul. Kalau dari sisi pemilih misalnya itu juga sebetulnya relatif berimbang gitu ya antara perempuan dan laki-laki. Tetapi eh, jumlah keterwakilan perempuan di politik atau di parlemen hari ini selalu stagnan di bawah 20%. Baru di 2019 lalu kita mencapai 20,5% gitu. Ya. Jadi kalau misalnya tadi ditanya soal angka 30% itu adalah angka minimal yang sampai sekarang gitu ya, setelah kita lewat Orde Baru dan ada di era reformasi itu pun belum tercapai gitu. Jadi harapannya pemilu 2024 setidaknya ada minimal 30% secara kuantitas gitu ya, tetapi juga secara kualitas terus mengalami peningkatan seperti itu, Mbak. Jadi harapannya di pemilu 2024 kita bisa mencapai nih angka minimal yang sudah menjadi konsensus secara internasional gitu ya, 30% itu. Iya, jadi bukan hanya ketika bertarung di Pileg, tetapi ketika terpilih diharapkan 30% ini yang bisa mewakili suara perempuan. Seperti itu ya Mbak Delia ya. Oke, saya ingin, Betul, kalau ya silakan Mbak. ketika bicara soal pencalonan secara akumulasi kita kan sudah mencapai gitu ya 37% secara akumulasi. Tapi kalau kita lihat per dapil itu tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa partai politik bahkan mayoritas itu tidak memenuhi sepenuhnya 30%, hanya PKS saja gitu ya yang memenuhi 30% di setiap daerah pemilihan Ya. gitu. Nah, dalam pencalonan saja gitu kita masih punya persoalan gitu. Nah, harapannya ini menjadi satu refleksi supaya dalam keterpilihannya kita bisa lebih memperhatikan nih keterwakilan perempuan di politik hari ini gitu. Baik, saya ingin ke Mbak Allegra. Mbak Allegra, isu tentang perempuan ini dari periode ke periode selalu dibahas. Anda sebagai caleg perempuan, kemudian isu apa yang akan Anda suarakan jika terpilih nanti? Salah satunya yang menjadi fokus saya adalah di bidang pendidikan. Jadi perempuan ini harus punya kesetaraan dalam meraih bidang pendidikan dan juga bidang-bidang lainnya. Jadi memperjuangkan hak-hak perempuan karena perempuan pun di rumah tangga, kita menjadi tiang di rumah tangga, juga menjadi pendidik bagi anak-anak kita. Jadi memang hal-hal seperti ini yang pastinya akan diperjuangkan oleh Allegra nantinya. Baik, kemudian cara realisasinya seperti apa Mbak dalam ranah regulasinya? Contohnya seperti pemberian beasiswa, ada misalkan kita bisa berfokus nggak hanya wanita di sektor-sektor tertentu ya, tapi juga sektor di bidang teknik, di bidang teknologi, itu juga harusnya kita menyerap tenaga-tenaga dari perempuan dan juga para pendidikan untuk bagi kaum perempuan. Dalam bidang legislatifnya seperti apa? Karena kan nanti Mbak akan duduk di legislatif ya, lembaga legislatif, kemudian apakah akan ada perubahan undang-undang atau seperti apa nantinya?
Ya, pastinya karena saya caleg DPR RI, yaitu Dewan Pusat, jadi pastinya kita akan merancang juga merevisi undang-undang untuk hak-hak perempuan tersebut. Baik, Dan khususnya kalau kan bidang pendidikan. baik, Mbak Delia, saya ingin bertanya kembali kalau tadi yang salah satu diusahakan oleh Mbak Allegra adalah tentang pendidikan. Tapi sebenarnya isu yang paling urgent untuk perempuan saat ini apa, Mbak? Sebetulnya isu perempuan itu interseksi ya Mbak ya. Kita bicara soal perempuan itu ada di dalam banyak bidang kehidupan gitu. Ketika kita bicara soal sumber daya alam yang hari ini menjadi persoalan gitu ya, misalnya kita juga menghadapi soal isu lingkungan, itu juga perempuan terdampak gitu. Lalu kita bicara soal korupsi itu juga perempuan juga terdampak. Kita bicara soal kekerasan seksual, perempuan juga terdampak. Jadi isu ada banyak sekali berkaitan dengan perempuan, pendidikan juga termasuk di dalamnya gitu. Ada banyak sekali gitu ya isu berkaitan dengan perempuan dan kalau bisa kita bicara soal apa yang paling krusial, semua isu yang interseksi tadi itu sangat krusial gitu, Mbak. Tapi menurut Anda apakah keterwakilan perempuan di DPR RI yang di periode kemarin 2019 ada 20, sekian persen ini sudah cukup untuk Ya. menuntaskan masalah tersebut? Ya, jadi kemarin beberapa waktu lalu lah ya, Puskapol bersama dengan Koalisi Perempuan Indonesia dan Perludem itu mengadakan satu forum dialog gitu ya antara caleg perempuan dengan organisasi masyarakat sipil. Kita sih sebetulnya mendorong ada 4 isu. Jadi setelah pembahasan itu ada 4 isu terkait dengan eh, perempuan gitu ya yang perlu di-highlight dan dibawa di dalam ranah kebijakan. Yang pertama bicara soal hak reproduksi perempuan, lalu yang kedua adalah bicara soal tata kelola pemerintahan, bagaimana perempuan ada di dalam posisi-posisi pemerintahan, lalu perempuan dan isu perdamaian, serta perempuan dan iklim gitu ya, lingkungan. Itu 4 isu krusial gitu ya yang memang menjadi highlight pasca forum dialog tersebut gitu. Nah, kalau kita bicara soal refleksi di pemilu 2019 dan 2024 gitu ya, periode kerja anggota parlemen, ada masih banyak PR gitu untuk dikerjakan oleh parlemen ke depan untuk periode 2024-2029. Kita berhasil di pemilu yang lalu atau di periode yang lalu berhasil menggolkan undang-undang TPKS gitu ya. Ya. Tetapi soal instrumen implementasinya ini juga perlu diperkuat lagi gitu karena ada banyak hambatan ternyata di dalam praktiknya seperti itu. Lalu juga kita bicara soal iklim gitu ya, lingkungan itu juga ada banyak hal yang masih menjadi persoalan. Lalu juga bicara soal perempuan dan keamanan, perdamaian, itu juga kita sudah punya rencana aksi nasionalnya, tetapi belum terimplementasi dengan baik. Nah itu yang perlu di-highlight gitu ya oleh para politisi, anggota parlemen perempuan di periode 2024-2029. Baik, baik. Memang kalau membicarakan masalah TPKS dan juga isu-isu tentang undang-undang perempuan, ini kita masih panjang jalannya karena TPKS sendiri memerlukan waktu 10 tahun. Ini waktu yang cukup lama untuk disahkan. Tapi saya ingin kembali ke Mbak Allegra. Mbak Allegra tadi kan sempat menyinggung tentang pendidikan dan juga perempuan. Mungkin bisa Anda informasikan di dapil Anda seperti apa sih masalah pendidikan yang dihadapi oleh perempuan? Seberapa perempuan ini bisa mengenyam pendidikan tinggi karena bagaimanapun juga ada stigma yang mengatakan bahwa perempuan dengan pendidikan tinggi ini justru makin ditakuti dan lain sebagainya. Di dapil Anda, konstituen Anda, masalahnya seperti apa? Baik ya. Daerah pemilihan saya Jawa Barat 7, jadi Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta yang terkenal sebagai kawasan industri. Banyak di sini misalkan SMK gitu ya, dan mayoritas perempuannya itu kadang-kadang mereka cita-citanya mau jadi apa sih ya? Mereka hanya ingin jadi admin pabrik gitu ya, karena para buruh gitu dia mayoritasnya adalah laki-laki. Itu salah satunya aja, salah satu contoh yang kecil, tapi mayoritas menjadi suatu problem di Dapil Jabar 7. Hal seperti ini yang harus didorong, para perempuan ini bisa loh sekedar dari cita-cita menjadi admin di pabrik, mereka juga bisa menjalankan pekerjaan lain-lain sebagainya. Nah itu kan untuk lapangan pekerjaannya Mbak. Untuk pendidikannya sendiri bagaimana pendidikan untuk perempuan di sana? Apakah perempuan di dapil Anda sudah mengenyam pendidikan tinggi atau seperti apa?
sayangnya mayoritas yang saya lihat di Dapil Jabar 7 ini kebanyakan perempuan, apalagi di usia muda, SMA, SMK gitu ya. Mereka tidak ada cita-cita untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu ya. Mungkin karena kurangnya informasi atau tadi karena di dalam keluarganya gitu ya, keluarga besar atau lingkungan mereka setelah SMK, setelah SMA nikah gitu ya. Akhirnya nikah muda. Ini hal-hal juga yang sebenarnya menjadi mayoritas problem di Jabar 7. Baik, actionnya apa? Bagaimana perjuangan Anda di sana? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mbak Allegra dan juga Mbak Delia. Tapi kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, masih membahas mengenai representase perempuan dalam dunia politik bersama kedua narasumber kami, Mbak Allegra Putri Kartika, caleg PKS Dapil Bekasi, dan juga Mbak Delia Wildianti, peneliti Puskapol UI. Saya kembali ke Mbak Allegra. Mbak Allegra, bagaimana meningkatkan representase perempuan dalam dunia pendidikan? Anda sebagai calon yang akan bisa mengambil keputusan dan juga membuat undang-undang mempunyai tanggung jawab yang besar di sini. Langkah Anda seperti apa? Baik, sebenarnya saya caleg muda dan juga perempuan gitu ya, ini suatu dorongan yang besar dan menjadi motivasi sebenarnya. Apalagi di dapil saya tadi sudah disinggung, kebanyakan perempuan itu setelah SMA, setelah SMK, ini mungkin hanya sebatas jadi admin di pabrik atau pekerjaan yang simpel-simpel aja, terus nikah muda gitu ya. Dan saya di sini menjadi salah satu contoh kalau sebenarnya saya lahir di Bekasi, besar juga di Bekasi, bisa loh anak-anak kita ini juga meraih cita-cita yang lebih tinggi gitu ya. Jadi representatif dari caleg muda dan juga perempuan itu sebenarnya sudah suatu dorongan untuk kesetaraan gender di Indonesia ini. Nanti di Dewan Pusat pun tadi seperti disinggung, kalau nantinya akan membawa lagi lebih besar dampak kalau misalkan kesetaraan gender ini di Dewan Pusat bisa diraih. Baik, kita akan melihat ya bagaimana nanti benar-benar aktualisasinya, karena saya juga masih meraba-raba nih bagaimana kira-kira langkah konkretnya dari Anda, Mbak. Kemudian saya ingin ke Mbak Delia. Mbak Delia, kalau kita melihat bagaimana pendidikan dan juga isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, salah satunya tentang Undang-Undang TPKS yang baru disahkan di 2022, 10 tahun perjalanannya. Apakah Anda melihat representasi perempuan sebenarnya sudah benar-benar memenuhi kualitas dan juga harapan dari masyarakat Indonesia? Iya, saya kira setiap periode itu kita mengalami peningkatan gitu ya. Ada upaya-upaya baik itu dari internal perempuan itu sendiri gitu ya, dan juga dari organisasi masyarakat sipil untuk terus meningkatkan, mendorong isu-isu perempuan agar bisa dikerjakan gitu ya di parlemen kita hari ini gitu. Seperti misalnya Undang-Undang TPKS itu kan hasil kerja bersama gitu antara organisasi masyarakat sipil dengan anggota DPR gitu. Jadi secara kualitas sebetulnya kita tidak perlu meragukan gitu ya kualitas para perempuan yang memang sudah terpilih. Meskipun demikian gitu, memang masih ada catatan Mbak Ayu terkait dengan representasi perempuan hari ini. Di pemilu 2019 lalu, Puskapol itu melakukan studi, ada sekitar 40% dari perempuan yang terpilih gitu merupakan kerabat gitu ya, atau bagian dari elit politik gitu. Itu yang perlu kita soroti sih sebetulnya berkaitan dengan representasi perempuan. Meski demikian sebetulnya laki-laki juga banyak yang merupakan kerabat politik. Pertanyaannya kemudian adalah perempuan-perempuan yang hadir itu yang menjadi bagian dari elit politik itu apakah mereka punya kualitas atau tidak gitu kan. Nah, dalam konteks hari ini ya perlu kita tekankan bahwa pun mereka adalah bagian dari elit politik, yang terpilih adalah harus mereka yang memang punya pemahaman, punya kerja-kerja rekam jejak yang baik terkait dengan dorongan isu perempuan. Mbak Ayu dan Mbak Allegra tadi disampaikan soal kesetaraan gender.
undang-undang atau RUU kesetaraan gender kita itu masih stagnan gitu ya, masih stuck, belum masuk di dalam prioritas nasional kita hari ini gitu. Jadi harapannya banyak teman-teman yang nantinya misalnya perempuan masuk ke dalam parlemen ya bisa digarap kembali gitu ya undang-undang kesetaraan gender gitu, karena pegangan kita hanya ada di Perpres tahun 2000 saja gitu. Ya. Lalu juga masih banyak beberapa kebijakan-kebijakan yang menjadi PR bagi para alat perempuan nantinya, misalnya saja RUU pelindungan pekerja rumah tangga itu juga masih belum selesai, padahal banyak sekali perempuan-perempuan yang terdampak gitu ya akibat tidak adanya perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Itu salah satu isu saja gitu, masih banyak isu-isu lain yang perlu digarap oleh rekan-rekan dari anggota legislatif perempuan nantinya seperti itu. Baik, masih banyak PR-PR-nya, baik itu dari undang-undang maupun dari Perpres. Saya ingin ke Mbak Allegra kembali. Mbak Allegra, ini kan PR-nya dari periode sebelumnya masih sangat banyak. Dan bagaimana pengesahan suatu undang-undang untuk melindungi perempuan dalam hal ini juga masih memerlukan waktu yang panjang. Bagaimana Anda bisa menjamin kehadiran Anda ini bukan hanya sebagai orang yang memenuhi kuota, tapi juga memiliki kualitas yang baik? Baik ya. Jadi sebenarnya tadi kalau misalnya kita disinggung tentang gimana caranya gitu ya untuk mendorong segala kebijakan-kebijakan pemerintah, itu pastinya juga tergantung dari partai politik itu sendiri gitu ya. Semoga nanti PKS juga gitu ya, Allegra di sini bersama caleg muda dan perempuan lainnya bisa menjadi koalisi di pemerintah dan juga kita bisa mendorong kebijakan-kebijakan terkait undang-undang hak perempuan. Oh, Anda mau menjadi koalisi, Mbak? PKS bukannya selama ini konsisten dengan oposisinya? Untuk 2024-2029 insya Allah menang. Insya Allah menang ya. Oke, baik. Saya ingin ke Mbak Delia kembali. Mbak Delia, kita melihat keterwakilan perempuan di DPR seperti yang tadi telah dibahas hanya 20%. Dan kalau membicarakan ASEAN, kita ini peringkat 6, Mbak. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan perempuan di Indonesia ini sulit untuk menembus panggung politik nasional? Iya, terkait dengan ini sebetulnya kita bicara dua hal besar gitu ya. Yang pertama ada masih hambatan terkait dengan faktor struktural, yang kedua adalah faktor kultural. Jadi belum sepenuhnya sebenarnya secara kultural perempuan itu bisa hadir tanpa barrier gitu ya ke dalam proses politik. Tadi misalnya disampaikan oleh Mbak Ayu, eh, di beberapa partai politik itu perempuan masih dihadirkan sebagai pemenuhan kuota saja gitu. Padahal ada banyak sekali kader-kader perempuan yang potensial dan juga banyak sekali orang-orang atau perempuan yang punya rekam jejak yang baik dalam isu perempuan, tetapi mereka punya kendala-kendala uh, modal sosial gitu ya, model politik, model ekonomi gitu terutama. Kalau misalnya modal sosialnya sudah ada, tetapi misalnya modal ekonomi yang menjadi hambatan, karena sebagaimana kita ketahui gitu ya Mbak Ayu, bahwa hari ini biaya politik kita sangat mahal. Ya. Nah bagi perempuan itu adalah kendala yang sangat besar gitu ya, selain misalnya kendala di domestik, lalu juga hambatan-hambatan kultural yang menghambat perempuan, tetapi juga kendala ekonomi ini juga menjadi hambatan besar gitu bagi perempuan gitu, terutama misalnya perempuan biasanya diasosiasikan dia didukung secara ekonominya oleh pasangannya gitu. Jadi kalau misalnya pasangannya tidak memberikan izin gitu ya, maka dia akan terkendala dua kali gitu untuk masuk ke dalam kontestasi politik. Nah, di dalam proses kontestasi politiknya modal ekonomi itu kan menjadi sangat penting gitu ya, tetapi banyak kendala yang dihadapi oleh perempuan dalam hal itu seperti itu. Ini terkait dengan faktor ekonomi. Lalu juga bicara soal faktor struktural, Mbak Ayu, yang kita ketahui gitu ya hari ini bahwa di dalam struktur atau elit partai politik itu kan perempuan sangat minim gitu, baik itu di tingkat daerah atau misalnya di tingkat nasional. Jadi kebijakan-kebijakan di elit parpol untuk bisa memberikan misalnya kuota pendidikan politik yang besar khusus untuk perempuan itu sangat minim. Bahkan studi kami di Puskapol itu menunjukkan bahwa ada banyak sekali kader-kader partai politik di tingkat daerah yang bahkan mereka tidak mengetahui adanya akses pendanaan negara untuk pendidikan politik di partai politiknya gitu.
Nah, ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa di internal partai politik juga masih ada kendala, dalam kontestasi juga ada kendala lagi gitu ya. Belum kalau misalnya kita bicara soal oligark yang hari ini ada di dalam proses pemilu itu kebanyakan adalah laki-laki. Ya. Elit-elit politik yang hari ini ada juga itu adalah kebanyakan laki-laki. Jadi kebijakan-kebijakan di internal partai atau dalam proses pemilu itu juga lebih banyak didominasi oleh laki-laki gitu ya. Sehingga itu yang menyebabkan perempuan masih terkendala baik secara struktural maupun secara kultural di dalam proses politik gitu. Baik, kita masih juga berharap semoga ada representase dan juga peningkatan kuantitas dan juga kualitas dari perempuan di panggung politik di tahun 2024 nanti. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Allegra Putri Kartika dan juga Mbak Delia Wildianti telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Mbak, sehat selalu. Selamat sore Mbak Ayu, terima kasih.